Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem ekskresi pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekskresi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ sistem ekskresi pada manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan urin. Namun sebelumnya, mari kita saksikan ilustrasi berikut. Aktivitas manusia seperti berlari dapat mengeluarkan keringat, dan minum air yang banyak dapat mengeluarkan urin atau air kencing, merupakan salah satu contoh sistem ekskresi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Iya, betul. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh melalui alat pengeluaran tertentu. Jika tidak dikeluarkan, dapat menyebabkan keracunan di dalam tubuh. Nah, organ sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Pertama-tama, marilah kita membahas organ paru-paru. Struktur paru-paru terdiri dari trakea atau tenggorokan, bronkus percabangan dari trakea, bronkiolus percabangan dari bronkus, dan alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 serta diafragma pembatas antara perut dan dada. Paru-paru berfungsi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itulah tadi pembahasan mengenai organ paru-paru. Selanjutnya, mari kita bahas organ hati. Struktur hati terdiri dari hati kanan, hati kiri, dan kantong empedu. Hati kanan lebih besar daripada hati kiri. Hati berfungsi menetralkan racun dan mengeluarkan cairan empedu. Nah, itulah penjelasan tentang organ hati. Selanjutnya, yang ketiga kita bahas organ kulit. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis terdiri dari pori-pori dan rambut. Dermis terdiri dari kelenjar minyak, akar rambut, kelenjar keringat, dan jaringan saraf. Sedangkan lapisan hipodermis terdiri dari jaringan adiposa lemak, pembuluh darah vena, dan arteri. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh, mengeluarkan keringat dan minyak. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai organ kulit. Selanjutnya kita bahas yang terakhir adalah organ ginjal. Struktur ginjal terdiri dari kapsul fibrosus, korteks, medula, kaliks, pelvis renalis, ureter, pembuluh darah, arteri, dan vena. Ginjal berfungsi menyaring darah dan mengeluarkan urin. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materinya, yaitu proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di dalam ginjal. Di dalam ginjal terdapat berjuta-juta nefron. Nefron inilah terjadi proses pembentukan urin. Tahap pertama yaitu filtrasi atau penyaringan terjadi di badan Malpighi, yaitu glomerulus dan kapsul Bowman. Pertama-tama, darah yang mengandung zat sisa metabolisme masuk melalui arteri ginjal. Hasil dari saringan disebut dengan urin primer. Tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Di dalam tubulus contortus proximal terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna oleh tubuh yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus.
Zat-zat yang diserap yaitu glukosa, asam amino, vitamin, air, sodium, klor, bikarbonat, dan potasium. Sedangkan di bagian lengkung Henle yang merupakan kelanjutan dari proses reabsorpsi terdapat dua saluran yaitu saluran turun dan saluran naik. Di saluran turun terdapat penyerapan kembali berupa air, sedangkan di saluran naik terjadi penyerapan kembali berupa garam. Hasil dari proses reabsorpsi akan membentuk urin sekunder. Urin sekunder mengandung urea dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Tahap ketiga adalah augmentasi atau penambahan zat sisa, terjadi pada tubulus contortus distal. Di dalam tubulus ini terjadi penambahan zat sisa berupa amonia, urea, ion hidrogen, dan obat-obatan berupa penisilin. Hasil dari proses augmentasi yaitu terbentuknya urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin sesungguhnya akan dikumpulkan di tubulus collectivus sebelum dialirkan di pelvis renalis atau rongga ginjal. Dari rongga ginjal kemudian urin menuju kantong kemih melalui saluran ureter. Jika kantong kemih sudah penuh, dinding akan tertekan lalu akan timbul rasa ingin buang air kecil dan selanjutnya urin keluar ke tubuh melalui saluran uretra. Itulah tadi materi tentang pengertian ekskresi, struktur dan fungsi organ ekskresi, serta proses pembentukan urin di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang anak-anak, mari kita kerjakan kuis berikut. Lengkapilah keterangan pada gambar berikut. Gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.